Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Rahmawati. Saya mengajar di SD Balekambang 03. Saya mahasiswa PPG UHAMKA kategori 1 gelombang 2. Kali ini saya akan menampilkan video PPL kedua saya, aksi 1 dan 2. Selamat menyaksikan. Latihan dan kesehatan diri. Contohnya apa? Ya, mandi. Siapa lagi? Ya, sikat gigi, cuci tangan ketika ingin melakukan aktivitas, misalnya ingin makan. Atau ketika sampai sekolah, kamu harus di depan harus cuci tangan. Ya, kita harus selalu menjaga kebersihan diri. Jangan lupa memakai masker. Meskipun sekarang sudah tidak ada PPKM, tetapi harus tetap kita harus mengkondisikan diri kita, ya. Dan di sini sudah disediakan masker, ya. Jadi nanti kalau yang tidak membawa atau nanti ketika mau pulang kalau tidak bawa masker, minta ke bu guru, ya. Atau ketika membutuhkan tisu setelah makan, bisa minta ke bu guru, ya. Ya. Sekarang sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan dapat berguna baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Coba Jabar pimpin doa. Siap, berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali, membaca doa. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Ya, coba dipersilakan untuk berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi bareng-bareng.
mempelajari tema 5. Judulnya pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Nah, sekarang kalian tinggal di rumah bersama keluarga. Apakah kamu membutuhkan pertolongan nggak dengan orang tua? Ya, pasti itu ya. Sekarang kita lihat di sini. Di sini ada gambar apa nih? Coba lihat di layarnya ada gambar apa? Gambar anak sedang membantu ibu, ya. Nah, itu salah satu sikap tolong menolong atau bantu membantu di rumah. Ya. Sekarang kita belajar apa? Coba dilihat subtema tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Pembelajaran yang ke sekarang materinya perilaku di rumah sesuai dengan sila ketiga. Jadi hari ini kita akan membahas terutama mengenai tiga di rumah. Guru akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Coba diperhatikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi setelah kalian belajar hari ini, kalian akan dapat yang pertama dengan mengamati berbagai gambar yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila. Peserta didik dapat menganalisis hubungan gambar pada lambang negara dengan simbol ketiga Pancasila dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati tayangan gambar dan teks pada media PowerPoint, peserta didik dapat menentukan hubungan gambar pada lambang negara dengan simbol sila-sila Pancasila. Yang ketiga, dengan mengamati benda di sekitarnya, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis alat ukur panjang dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dengan mengukur benda di sekitarnya, peserta didik dapat menentukan panjang benda dengan satuan alat ukur baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, ya. Untuk kalian udah siap membawa alat penggaris dan meteran ya? Nanti kita akan belajar. Oh ya, sebelumnya Bu Guru mau absen tadi ya, absen yang nggak masuk siapa hari ini ya? Zara, terus siapa lagi? Oh, Fatan masih izin ya karena habis sunatan ya. Balkis, ya Balkis sakit, terus Fatin ya. Fatin tadi sakit. Kita doakan teman kita yang sakit semoga cepat sembuh. Ya. Sekarang kita masuk ke materi. Jadi kita tahu ya tujuan pembelajaran hari ini tadi apa, bisa mengukur dan bisa mengerti atau bisa memahami tentang sila ketiga di rumah. Coba sekarang siapkan buku tulisnya, dikeluarkan. Buku tulis dan buku temanya disiapkan. Kita belajar tema 1 pembelajaran 6. Buku Beni, coba nanti saya baca. Sikap ini contoh dari
Jadi di sini menjaga sikap rukun antar keluarga itu merupakan contoh pengamalan dari sila ketiga. Nah, sekarang di sini dulu ada gambar. Ini gambar apa ya? Ini gambar apa namanya? Ya, simbol-simbol dalam Pancasila. Sekarang kita lihat di sini Pancasila ada berapa? Lambang silanya ada berapa? Ada 5. Yang pertama lambangnya apa? Ditunjukkan lambang bintang. Yang kedua lambangnya apa? Sila kedua. Nah, yang ketiga, sila ketiga. Sila keempat lambangnya apa? Sila kelima. Nah, sudah paham semua ya? Siapa yang belum ngerti? Siapa yang masih nggak hafal di sila pertama apa sih gambarnya? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Udah ngerti ya? Karena dari kelas 1 kalian sudah belajar mengenai Pancasila. Sekarang coba kita bacakan Pancasila dulu sebentar ya. Pancasila coba kita baca bareng-bareng. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah hafal semua belum Pancasila? Sudah. Ya karena tiap hari Senin kita juga upacara selalu membacakan teks atau selalu mengucapkan teks Pancasila. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai apa tadi? Sila ketiga. Bunyinya apa sila ketiga? Ya, terutama mengamalkan sila ketiga di rumah, ya. Siapa yang cara contoh pengamalannya apa sih biasanya apa? Hidup rukun bersama keluarga. Siapa yang di sini pasti kan nanti ada yang suka bertengkar ya, atau ya jadi harus mengalah dengan adik atau kakak. Sekarang coba sedikit. Apakah kalian siap belajar hari ini bersama dengan Kak Cup tema 1 pengalaman di rumah pembelajaran yang ke-6. Mari kita belajar dengan penuh semangat ya. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Adik-adik masih ingat kan bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, bunyinya adalah persatuan Indonesia. Kalau kita menjaga kerukunan dengan siapapun, berarti kita sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai sila ketiga Pancasila. Di sini ada percakapan Beni dengan saudaranya adik-adik. Beni, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya? Lalu si Beni menjawab, kebetulan sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu ada contoh lainnya, seperti mengutamakan kepentingan keluarga, tidak memaksakan kehendak, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga.
menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Ini adalah contoh dari penerapan sila ketiga Pancasila. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila yang lainnya nih adik-adik, bisa kalian lakukan di rumah ya. Sila ketiga sendiri simbolnya adalah pohon beringin. Nah, contohnya hidup rukun dengan keluarga, tidak bertengkar dengan keluarga, saling membantu dalam keluarga. Perhatikan gambar berikut ini. Contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Pilihlah dengan cara memberi centang. Nah adik-adik, gambar nomor 1 nih, apakah sesuai dengan sila ketiga? Tidak ya adik-adik ya. Lalu gambar nomor 2, menolong ya, rukun dengan kakak. Apakah sesuai dengan sila ketiga? Iya, dengan seperti ini akan tercipta persatuan adik-adik. Kalau menolong itu juga sesuai dengan sila kedua sebenarnya. Yang ketiga, saling membantu. Apakah sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Mereka saling membantu menyirami tanaman ya adik-adik. Ya, ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang keempat, makan bersama keluarga. Ini mewujudkan atau menunjukkan persatuan juga. Maka ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang kelima, belajar bersama. Apakah sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Iya adik-adik. Yang keenam, mendapatkan hadiah lalu mengucapkan terima kasih. Di situ ya ada persatuan karena saling menyayangi. Nah ini juga sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Beni sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya Beni rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya ini sayang dan suka menolong. Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Kata Beni. Adik-adik, apakah kalian punya kakak atau adik? Kalau punya, apakah kalian rukun dengan kakak atau adik kalian? Atau kalian malah suka bertengkar? Kalau suka bertengkar adik-adik, itu tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila ya. Udah ngerti tadi kan makna sila ketiga? Tadi apa yang pertama apa? Itu rukun. Coba bisa ditulis di bukunya, sambil ditulis ya. Contoh pengamalan sila ketiga di rumah. Jadi yang pertama apa ya? Sudah dilihat sambil ditulis boleh. Contoh pengamalan sila ketiga di rumah. Pengamalan. Contoh pengamalan. Ya. Sila ketiga, pengamalan sila ketiga di rumah. Yang pertama apa tadi? Hidup. Sila ketiga di rumah. Hidup rukun. Yang pertama hidup rukun dengan keluarga. Sila ketiga di rumah. Yang pertama apa tadi? Hidup rukun dengan anggota keluarga boleh, atau hidup rukun di rumah boleh. Coba sampai diperhatikan gambarnya, itu lagi gambar apa? Ada gambar apa ya di situ ya? Dilihat di yang ditayangan di papan tulis, coba di gambar yang di tayangan slide. Gambar apa itu? Sudah makan bersama keluarga. Itu contoh pengamalan hidup rukun atau tidak? Ya, bisa ditulis makan bersama, ya, makan bersama keluarga. Ya, yang gambar pertama udah. Sekarang Bu Guru ada gambar lagi yang kedua. Ini gambar apa? Ya, saling tolong menolong
bersama anggota keluarga. Ya, saling tolong menolong dengan saling tolong menolong dengan sesama anggota keluarga. Ya. Sekarang ada gambar lagi, coba dilihat. Ini gambar yang ketiga. Itu apa? Saling bekerja sama, benar ya. Saling bekerja sama. Memelihara, dia memelihara taman, ada atau benda keluarga. Saling apa tadi, tolong menolong atau bekerja sama? Ya, bekerja sama memelihara apa tuh? Taman. Sekarang ada gambar ini, dilihat. Ini gambar apa nih? Yang bertengkar ini sesuai dengan sila ketiga atau tidak? Tidak, yaitu adik dan kakak saling bertengkar. Itu tidak sesuai dengan pengamalan sila ketiga. Jadi harusnya apa? Sikapnya harusnya gimana? Harus ada yang mengalah. Sekarang ada yang mau bertanya nggak? Siapa yang mau bertanya? Coba tunjukkan. Fabian, coba mau nanya Pak. Temennya mau bertanya. Nanti yang bisa jawab disuruh kasih poin. Bu, kenapa adik dan kakak selalu berpisah? Bu, kenapa adik dan kakak? Oh, adik kamu ada pesan. Bu, kenapa? Bu, kenapa adik dan kakak selalu bertengkar? Apa tadi itu jawab? April. Karena jawab lagi ke sana. Karena Mimi dan kakak tidak pernah mengalah. Ya, berarti harusnya apa? Harusnya saling Mengalah. ya, harusnya saling mengalah. Siapa lagi yang mau nanya? Enzo. Enzo mau nanya. Ya, duduk. Enzo. Kemarinnya ke sana. Bu, kenapa hidup itu harus dicontohkan? Kenapa hidup rukun harus dicontohkan, harus diterapkan ya? Itu ya, siapa yang mau menjawab? Rania maju. Kenapa hidup rukun harus diterapkan atau dicontohkan? Agar tercipta kerukunan di rumah. Benar atau tidak? Nah, jadi di rumah kita harus selalu hidup rukun. Ada lagi yang mau bertanya? Wahyu. Bu, bagaimana cara mengukur meja? Belum, kita masih yang itu. Masih yang ini, kita masih yang belum penguk, kita belum mengukur, kita masih yang hidup rukun. Bu, bagaimana kita kalau hidup rukun gimana? Bagaimana caranya? Bu, bagaimana cara membantu ibu? Gimana cara membantu ibu gimana? Coba. Ya kalau lagi masak atau lagi apa kamu bantuin, kalau lagi ngepel kamu bantu. Jadi jangan ngelihat ibunya sendiri, kerjain sendiri itu ya. Coba. Jadi di sini tadi ada gambar ini ya. Ini gambar apa tadi yang pertama? Ya,
ini contoh hidup rukun di rumah. Terus ini apa lagi? Saling membantu. Ya. Terus ini apa? Saling bekerja sama memelihara taman atau membuat keluarga. Nah, kalau ini tidak sesuai dengan sila ketiga. Nah, sekarang kita dibaca ini. Siapa yang mau baca ke depan? Coba yang lain. Tadi Kenzo udah. Yang kalau Kenzo baca. Sering. Di sini juga. Sini aku di sini. Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Kamu di rumah begitu nggak dengan kakaknya? Saling memperhatikan, ya, saling membutuhkan, ya seperti itu. Jadi sikapnya harus seperti itu, ya. Sekarang kita baca lagi, satu lagi. Siapa yang mau baca contoh hidup rukun? Ada apa? Contoh hidup rukun di keluarga. Dari balon percakapan Benny menunjukkan contoh hidup rukun yang dilakukan antara keluarga, merupakan penerapan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Benny selalu bersyukur mempunyai kakak yang baik, sayang dan senang menolong. Benny dan kakaknya sangat rukun dan saling menyayangi. Tidak hanya rukun dan bermain bersama saja, penerapan sila ketiga Pancasila yang dijelaskan pada balon percakapan Benny adalah dengan saling tolong menolong. Ketika salah satu dari kita membutuhkan bantuan kita. Jadi di sini penerapan contoh hidup rukun di keluarga sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi apa tadi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Contohnya hidup rukun dan saling menyayangi, saling tolong menolong bersama anggota keluarga. Udah ngerti belum? Sudah ngerti belum? Sudah. Jadi kalau misalnya kamu ada saling bertengkar atau apa, sebaiknya salah satu bisa mengalah, ya. Kalau orang tua membutuhkan bantuan atau kakak atau adik membutuhkan bantuan, harus ditolong. Itu penerapan sila ketiga di rumah. Sekarang Bu Guru punya LKPD, coba kamu kerjakan, ya, ditulis nama. Ini di beritanya dibaca, ya.
Ya, itu sesuai dengan sila ketiga atau tidak? Ya, berarti disilang. Kamu bisa ditulis bawahnya kakak dan adik sedang bertengkar, ditulis kalimatnya di bawahnya, kalimatnya ditulis kalimat itu gambarnya apa, kalimat pada gambar ditulis bawahnya kakak siapa Beni atau siapa ya, terserah kamu, boleh kakak dan adik, boleh Beni dan Dayu, ya ditulis di bawahnya kakak dan Beni dan siapa tuh Dayu atau Beni dan adiknya, boleh terserah kamu bisa. Ya boleh, Beni dan kakaknya boleh. Saudaranya saling bertengkar, tulis, berarti tidak sesuai dengan sila ketiga. Ya, bertengkar kan itu kan jawabannya. Sesuai atau tidak? Tidak kan? Berarti disilang. Nah, ditulis kalimat itu gambarnya apa? Beni dan kakak. Beni dan kakak. Saling bertengkar. Ya. Udah selesai dilihat gambarnya nomor 1. Sekarang dilihat gambarnya nomor 2. Gambar apa tuh yang nomor 2? Ya, itu sesuai dengan sila ketiga. Ya, ditulis Beni dan kakak dan adik saling Beni. ya. Ketiga baru. Ya, saling bekerja sama. Ya, boleh saling membantu, boleh. Ya. Udah, kalau udah dilihat gambarnya nomor 3. Itu gambarnya gambar apa tuh? Nomor 3. Ya, cek. Iya, dia bekerja sama. Sesuai dengan sila ketiga atau tidak? Kalau sesuai di checklist dulu, bawahnya di checklist. Boleh, namanya bebas ya, boleh adik kakak, boleh Dayu, boleh Beni. Bekerja sama menyiram tanaman, boleh. Bekerja sama kalau menolong, boleh. Ya, boleh. Sekarang nomor berapa? 4 yang atasnya ya. Nomor 4. Ya, itu sesuai dengan sila ketiga atau tidak? Ya, berarti dicek tulis. Ini dan keluarga sedang bertengkar bersama keluarga. Ya, nomor 4 udah belum? Gambar nomor 5 itu gambar apa sih? Gambar apa coba? Ya, sesuai tidak dengan sila ketiga gambarnya. Nomor 5 sesuai atau tidak? Ya, gambarnya apa tuh? Sedang? Ya, membantu kakak membantu Beni mengerjakan.
Ya, boleh dia berusaha maju. Sesuai tidak dengan sila ketiga. Ini tulis gambarnya. Udah selesai belum? Udah, kalau udah boleh sini aja di sini jangan masuk. Udah, siapa yang belum? Siapa yang belum? Ya, sekarang kita lanjutkan. Coba satu orang dulu maju dulu deh, dibacakan yang tadi hasil adanya. Coba si Wahyu aja, Wahyu maju. Gambar pertama apa dibaca aja? Yang lain menyimak coba. Yang gambar pertama coba dibaca. Gambar pertama. Benny sedang bertengkar bersama kakak. Kedua, Benny dan adik saling membantu. Adik dan kakak bekerja sama. keempat, Benny dan keluarga sedang makan bersama. kelima, Adik dan kakak saling menolong. keenam. Ibu mengasih hadiah. Benar atau tidak jawaban Wahyu? Ya. Jawaban kamu benar atau tidak tadi seperti itu? Benar, berarti udah mengerti belum? Nah ya, sekarang kita lanjutkan untuk selanjutnya. Coba dilihat, diperhatikan. Di sini ada percakapan antara Benny dan kakaknya, ya. Coba dilihat, penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Kalian sudah bawa penggaris dan meteran ya? Ya. Itu merupakan alat ukur satuan panjang. Alat ukur lainnya adalah jam pasaran dan dekoder. Ya, coba perhatikan. Coba kita tepuk semangat dulu deh. Coba kayaknya masih bukunya yang benar-benar. Nah, apa yang bukunya? Tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Lagi-lagi, biar semangat. Tepuk semangat. Semangat pagi. Sekali lagi, semangat pagi.
Sekarang kita lihat di situ ada percakapan antara Benny dan kakaknya. Dia sedang membahas mengenai apa? Alat ukur. Ya, alat ukur ada penggaris dan meteran. Sekarang kita lihat di sini ada gambar. Coba guru tunjuk, ini gambar apa ini? Ini gambar apa? Ini gambar sama, ini meteran, tapi ini untuk mengukur kain. Kalau ini untuk mengukur ubin atau ya, sama ukurannya sama. Ya, ini namanya apa nih? Kalau penggaris itu untuk mengukur benda yang lebih pendek. Kalau ini untuk mengukur benda yang lebih panjang. Udah ngerti belum? Sekarang coba dilihat siapa yang bawa penggaris. Belum dilihat garis itu coba tunjukin. Ya. Siapa yang belum bisa pakai penggaris? Siapa yang udah bisa pakai penggaris? Cara memakainya diukur dari apa? Memakainya dari apa? Dari angka berapa? Dari angka berapa kalau kamu memakai penggaris? Dari angka? Berarti kalau guru tanya dari angka 0 ke 1 berarti berapa sentimeter? 1. Kalau dari angka 0 ke 10 berarti berapa sentimeter? 10. Ya, berarti ukurnya dari 0. Sekarang siapa yang bawa meteran? Coba. Ya, kalau yang nggak bawa nanti bisa pinjam. Kalau meteran itu untuk mengukur benda yang lebih panjang. Ya. Udah ngerti ya, fungsinya untuk mengukur panjang. Coba ditulis dulu di bukunya. Sebentar ditulis alat ukur panjang. Di buku tulisnya aja. Ya, boleh di bawahnya. Alat ukur untuk mengukur panjang benda. Contohnya, alat ukur untuk mengukur panjang benda. Alat ukur untuk mengukur panjang benda, contohnya penggaris dan meteran. Alat ukur untuk mengukur panjang benda, contohnya penggaris dan meteran. Satuannya ditulis. Satuannya adalah sentimeter. Ya, jangan salah. Satuannya ya adalah disingkat apa? CM. Udah belum nulisnya? Tadi apa yang Bu Guru dikatakan, apa tadi, coba dibaca. Ya, alat ukur untuk mengukur panjang benda adalah ya, satuannya ya sentimeter atau cm. Udah tahu ya alatnya, contohnya seperti apa? Penggaris kamu udah biasa pakai sehari-hari. Meteran kalau meteran biasanya untuk mengukur benda yang lebih panjang. Sekarang coba perhatikan video.
diperhatikan juga. Meter itu sudah untuk ukuran yang sangat panjang adik-adik. Di sini ada percakapan Bernie dan saudaranya adik-adik. Yuk kita simak ya. Lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Tanya saudaranya Benny adik-adik. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, adik-adik pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang alat-alat yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Ya, ada penggaris, ada meter, ada meteran pita, ada jangka sorong, dan di sini ada tambah lagi nih adik-adik, ada mikrometer skrup ya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan gambar berikut, lalu sebutkan alat untuk mengukurnya. Di sini yang pertama ada gambar figura foto ya adik-adik ya. Ini bisa diukur panjangnya menggunakan penggaris atau menggunakan meteran. Kalau figura fotonya itu di bawah 30 cm bisa menggunakan penggaris, tapi kalau lebih bisa menggunakan meteran. Lalu berikutnya yang kedua, di sini ada kipas angin dan ada pintu. Nah, untuk mengukur panjang atau tinggi dari dua benda ini harus menggunakan kronometer atau meteran adik-adik. Kalau menggunakan penggaris harus berulang-ulang dan itu agak susah ya adik-adik ya. Jadi gunakan alat ukur yang tepat. Lalu ada gambar di sini ya. Ada ini stand kipas angin. Nah, stand kipas angin ini juga bisa diukur dengan kronometer atau meteran jika kita mengukur tingginya. Tetapi kalau kita mengukur lingkarannya ini adik-adik ya, panjang lingkarannya ini, diameternya ini sebenarnya bisa menggunakan jangka sorong asal tidak lebih dari 30 cm. Yang keempat ada gambar sapu. Nah, untuk mengukur panjang sapu kita menggunakan kronometer atau meteran. Gambar yang terakhir ya, ada pintu, otomatis kalau pintu ya kita tahu kita menggunakan kronometer atau meteran. Untuk gambar yang keenam ada figura foto dan ada jendela. Nah, untuk mengukurnya kita juga bisa menggunakan kronometer atau meteran. Jadi kalian perlu tahu nih alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Oh ternyata ya dia masih ada lagi nomor 7 dan 8 ini sudah muncul ya di sini. Ada kotak kardus ya, itu bisa diukur dengan penggaris, dan ada juga pagar itu bisa diukur panjangnya dengan menggunakan kronometer atau meteran. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita. Nah, sekarang coba perhatikan di sini ada gambar apa? Gambar bingkai atau figura. Kalau kita lihat di sini ada nggak gambar bingkai? Ada, itu yang di atas ya, gambar atau ini ya. Itu mengukurnya pakai apa? Pakai penggaris. Meteran juga bisa ya. Sekarang kita lihat lagi. Di sini ada gambar apa? Gambar pintu dan kipas angin. Kalau pintu itu menggunakan apa harusnya? Ya, coba perhatikan pintu. Itu kamu bisa nggak membuat pakai penggaris pintu di depan? Nggak bisa, jadi harus pakai meteran. Kalau pakai penggaris nanti kamu repot berulang-ulang penggarisnya. Ya. Terus kalau kipas itu pakai apa? Pakai meteran. Sekarang di sini juga, ini gambar apa? Ya, yang dagang itu ya. Ya, ini berarti pakai apa ukurnya? Pakai pintu bukan atau penggaris? Meteran. Sekarang kita lihat lagi di sini, ini gambar apa? Sapu, gagang sapu. Gagang sapu pakai apa mengukurnya? Pakai meteran. Ya. Terus ini apa nih? Gambar apa? Bingkai
pakai foto ya atau kaca. Ini mengukurnya pakai apa? Pakai ya penggaris bisa atau meteran juga bisa. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang sebelum dulu bagikan LKPD lagi ya? Siapa yang mau bertanya? Coba satu orang dulu mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Bu, bagaimana cara mengatur meja? Ya. Kalau siapa yang mau jawab kalau mengukur meja pakai apa? Ya, Yapi. Pakai apa? Meteran atau penggaris? Ya, meteran atau penggaris. Coba sekarang kamu perhatikan di depan. Coba dilihat. Menentukan alat ukur benda. Sekarang coba dibaca. Perhatikan tabel berikut. Berdiskusi dengan teman sebangkumu. Alat apa yang digunakan untuk mengukur benda-benda ini? Sekarang coba dilihat. Kalau panjang meja, mengukurnya menggunakan apa? Apa? Mejanya coba kamu lihat. Kamu dikeluarin meterannya coba. Kalau yang nggak bawa bisa berdua temannya. Ditulis aja di buku. Yang pertama panjang meja ditulis. Di bukunya ditulis panjang meja. Ya, ditulis panjang meja ditulis di bukunya. Ukurannya berapa senti kamu ukur? Udah diukur belum? Sini ke sini. Iya, di bawah terus panjang meja coba. Ya, dari angka 0 ya, dari angka 0 coba diukur. Yang kedua, tulis aja tebal buku boleh tinggi badan, tinggi badan. Yang kedua, tinggi badan. Udah kita sampai 4 aja ya, di panjang sofa nggak ada. Yang ketiga, tebal buku tema. Buku temanya kamu ukur, tebalnya berapa? Yang ketiga, tebal buku tema. Ya, tebal buku tema yang ini ya. Nih, dari 0 sampai yang ketiga, tebal buku tema. Ya.
dari angka 0. Hah? Enggak, sampai 3 aja. Sampai 3 aja ya. Karena kalender di sini kita banyak ada perubahan. Kalendernya cuma 1. Udah, untuk pengukuran udah ngerti, yang penting cara mengukurnya dari angka 0 ya. Sekarang dulu ada LKPD, kamu isi LKPD-nya ya. Ini perintahnya apa? Yang di LKPD cuma disebutkan alat ukurnya aja apa ya, penggaris atau meteran gitu aja ya. Jadi nggak usah diukur. Kalau yang di LKPD tidak usah diukur, cuma sebutkan alat ukurnya. Tulis namanya. Yang lembar kerjanya itu ditulis ukurnya pakai apa? Pakai penggaris atau meteran ya? Ditulis namanya, jangan lupa namanya ya. Sebutkan alat ukur, jadi cuma alat ukurnya aja, penggaris atau meteran, penggaris atau meteran ya.
Ini saya ya. Yang berat atau yang pertama gambar yang lain perhatikan itu taruh dulu April taruh dulu ya yang pertama gambar bingkai bukunya menggunakan menggaris atau meteran. Yang kedua pintu dan kipas bukunya memakai kilometer atau meteran. Ketiga, kipas menggunakan meteran atau meteran. Bagian satu menggunakan meteran. Pintu mengukurnya dengan menggunakan meteran atau meter. Sebelum mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Ini perhatikan Bapak Aliansa. Benar dibaca. Benar kan tadi yang diisi oleh Jabar? Udah ngerti semua ya cara alat ukur yang digunakan. Sekarang dulu ada sedikit ada soal lagi ya evaluasi. Ada soal evaluasi. Kamu isi dulu sebentar, habis itu baru saat istirahat.
sedang apa? Ya, ya, ya bagus. Ya. Ditulis gambarnya. Hah? Iya, dia di bawahnya. Iya. Sampai nomor berapa? Udah? Kalau udah, habis ini pulang habis ini. Udah selesai belum? Coba sekarang duduk dulu. Kalau udah duduk. Sini. Udah, sekarang guru mau bertanya. Coba duduk dulu, semuanya duduk dulu yang ini. Ya. Guru mau nanya. Coba perhatikan, udah selesai semua ya? Udah. Si Gibran apa ini? Senang tidak dengan pelajaran hari ini? Pelajaran apa yang kamu sukai hari ini? Mengukur, ya. Yang bagian mana yang menurut kamu paling enak, paling gampang apa? Mengerjakan soalnya kenapa enak? Karena kamu sudah mengerti. Bagian mana yang menurut kamu sulit di pelajaran ini? Ya? Kalau udah, besok kita akan belajar mengenai mengukur lagi ya, mengukur tinggi, pengukuran dan masih mengenai makna sila ketiga Pancasila di rumah. Ya, kalau udah, coba kita siap-siap pulang. Coba kita baca doa dulu ya. Baca doa dulu. Ya, coba dipimpin dulu doanya. Doa pulang.